sore sebelumnya. Menurut Bapak, apa itu keadilan? Menurut saya keadilan adalah nilai sosial yang mengusung kesetaraan. Jadi masing-masing individu di dalam struktur sosial memiliki atau berhak untuk mendapat perlakuan yang sama satu sama lain. Menurut Bapak, mengapa keadilan itu penting, Pak? Keadilan itu sangat penting khususnya di dalam satu kelompok sosial atau masyarakat, karena dengan hadirnya keadilan maka suatu masyarakat atau suatu grup sosial bisa berfungsi dengan baik dan menghindari segala macam bentuk kesenjangan yang mungkin bisa memecah belah masyarakat. Gimana Pak cara mengimplementasikan keadilan itu di masyarakat Indonesia terutama? Oke, nah ini mungkin kita berangkat masuk dalam lingkup negara ya. Kalau tadi kan mungkin dalam satu konstruk sosial yang kecil, kalau di negara itu akan lebih penting lagi karena dalam negara konstruk sosial lebih kompleks ya, ada beragam layer gitu ya dalam suatu negara. Namun masing-masing individu itu memiliki peran dan fungsi yang masing-masing dan yang berbeda ya kan. Sama dengan jawaban yang saya kedua, apalagi di satu kehidupan bernegara, keadilan itu lebih penting lagi dan negara harus hadir di sana ya untuk menjaga keberlangsungan nilai-nilai keadilan. Agar apa? Agar tiap-tiap fungsi di negara itu bisa berjalan dengan baik. Mungkin sekian pertanyaan. Terima kasih banyak buat waktunya Pak. Terima kasih. Ayo Bang, makan apa? Lapar banget ini. Sama nih udah begini. Iya udah siang. Ayo kita warteg aja, warteg murah. Warteg mana? Warteg ungu ada, ayo. Ayo Pak. Kenapa bantuin Bang Kenapa? Panas ya Pak ya? Ayo Pak. Pelan-pelan Pak. Ya. Ini Pak wartegnya Pak. Ya yang ini. Enak katanya. Bagus. Makan Pak. Makan. Enak ini Pak. Buka lagi buka enak. Aduh Pak, ayo Pak, pulangnya Pak. Pulangnya. Kenyang udah. Enak. Udah mau beres nih, beli kelas gak? Ayo. Ayo. Serius mau kelas? Kelas apa kita di sini? Bisnet nggak sih? Aduh, males. Cabut aja yuk. Udah, cabut lah. Bisnet. Cabut lah ya. Udah, gas. Gas lah, cabut. Ayolah, mana lagunya ngelek? Lagu gedein ya. Gedein. Mana nih? Cabut mana nih? Mana nih? Mana nongkrong aja? Nongkrong mana nih enak ya? Bebas. Ayo. Gas. Kemana aja nih? Gedein lagi. Lagi? Iya. Gila. Ayo Bang. Enak tadi makannya Bang? Enak ya? Enak kan? Awas tuh Bang. Awas. Lek, awas motor lek. Lek. Itu ada apa ya? Oh, videoin nih. Biar viral. Wih, gimana tuh? Aman nggak? Kabur. Kamu nggak apa-apa nak? Mobil sialan. Pokoknya harus ada keadilan buat anak saya. Gue tuntut tuh orang. Di depan bos.
Nah, saya Pak Andi Pak. Saya tuh kena tabrak lari terus sampai meninggal Pak. Saya mau usut ke pengadilan dan saya nggak ada bukti apa-apa. Tolongin saya dong. Kebetulan saya baru datang di sini ya Pak. Ini bukan Ada Pak yang ini Pak. Ini saya Pak dengan anak saya. Iya, enggak. Saya cita-cita untuk anaknya Bapak ya. Iya Pak. Dan saya akan segera melaksanakan keadilan buat Bapak. Saya melayani. Permisi. Saya Bapak Budi Effendi dari Polres BSD Tangerang. Saya sini untuk menangkap kalian atas dugaan tabrak lari. Mas Alek, terima. Brandon, Brandon ikut saya Mas. Ini apa sih? Tiba-tiba. Dengan ini sidang perkara nomor 183 pidana 2024 pada 24 Oktober 2024 akan dilaksanakan. Sidang terbuka umum. Terdakwa Alex, Anda didakwa melanggar 310 ayat 2 dan UU Lalu Lintas 4. Apakah Anda memahami dakwa ini? Iya yang mulia. Dengan ini sidang dibuka. Saudara Alex, apakah Anda cukup terbantu dengan kuasa hukum Anda saat ini? Iya yang mulia. Baiklah, mari kita panggilkan korbannya sebagai saksi. Pak Andi, silakan ceritakan kejadian siang itu. Pada siang itu saya dan anak saya baru selesai makan dan saya lihat mobil terdakwa lagi ugal-ugalan Pak. Yang mulia, korban juga terbukti melanggar aturan karena korban ditemukan tidak memakai helm dan melanggar arus jalan pada saat berkendara. Berdasarkan tata cara berkendara yang baik dan benar, korban juga melanggar pasal 287 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan dan pasal 106 ayat 8. Terus yang mulia, namun kita memiliki bukti bahwa Alex melanggar peraturan dalam berkendara. Berdasarkan saksi yang kita miliki, Alex terbukti melanggar pasal 106 ayat 2 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Apakah Anda sempat melihat ada seseorang yang turut berada di tempat kejadian? Yang mulia, saya sempat melihat ada ibu-ibu yang sedang menyapu di sekitar halaman lokasi. Baik Pak, kita bisa memanggil saksi tersebut. Baiklah, karena supaya kondisi ini semakin jelas, kita akan panggilkan saksi. Silakan Bu Naila untuk masuk menjadi saksi kami. Baiklah, Bu Naila sebagai saksi kami, silakan berdiri untuk berbicara mengenai kebenaran yang ada. Siang hari itu yang mulia, saya sedang menyapu halaman rumah saya. Saya melihat ada satu mobil yang ugal-ugalan dan juga satu motor yang pengendara itu tidak memakai helm. Tak lama kemudian ada suara benturan keras yang terjadi tabrakan antara pengendara motor dan mobil. Saya langsung merekam kejadian tersebut dan mengupload ke sosial media. Dan banyak komentar-komentar di sosial media saya yang meminta keadilan akan kejadian tersebut. Saya penasaran, Bu Naila. Apa yang Anda lakukan setelah melihat kejadian tersebut? Karena saya panik, saya tidak melakukan apa-apa yang mulia. Yang mulia, kesaksian Bu Naila memberi kita bukti jelas bahwa Alex berkemudi dalam kondisi yang tidak fokus. Brandon, apakah kamu sadar bahwa mengganggu orang saat berkendara adalah tindakan pidana? Iya yang mulia, saya sadar. Saya tidak mau Alex dihukum karena kesalahan saya. Tindakan Anda ini sangat ceroboh. Anda tahu betul kan bahwa tindakan Anda ini bisa menghancurkan masa depan Alex. Iya yang mulia, saya tahu. Saya sangat menyesal. Saya tidak akan mengulangi lagi yang mulia.
Yang mulia, berdasarkan kesaksian dari Brandon, kita dapat memberikan bukti bahwa Alex tidak memiliki niat untuk menabrak ataupun membunuh Andi. Berdasarkan pasal 310 KUHP, unsur niat harus dipenuhi untuk dinyatakan bersalah. Maka dari itu, saya sebagai pengacara Alex ingin menyatakan bahwa agar Alex tidak dijatuhi hukuman. Namun yang mulia, fakta bahwa mobil tersebut ditemukan tidak melalui aturan lalu lintas, yakni membawa kendaraan secara ugal-ugalan. Hal ini menimbulkan kecelakaan hingga kami ingin menuntut keadilan untuk korban Andi. Kami meminta majelis hakim mempertimbangkan hal ini. Kalian persidangan ini gimana? Saya rasa dengan kesaksian Pak Andi dan Nela sudah cukup membuktikan bahwa Alex dan Brandon itu bersalah dalam tabrakan yang menyebabkan Andi. Yang kedua gimana? Tidak bisa mengabaikan bahwa Pak Andi dan Andi juga melanggar lalu lintas. Jadi keadilan benar-benar harus kita tegakkan. Kita tidak boleh berdiskusi di sini. Kita tidak boleh menghukum orang yang tidak benar-benar bersalah. Setelah mempertimbangkan seluruh fakta dan kesaksian yang ada, kami majelis hakim memutuskan bahwa Alex bersalah sesuai dengan pasal KUHP 310 KUHP. Sedangkan Alex dijatuhi hukuman 2 tahun penjara, sedangkan Brandon dikenai hukuman sebesar 3 juta rupiah. Kami berharap Anda dapat belajar dari kejadian kali ini. Untuk saudara Brandon, jadikan ini sebagai pembelajaran penting Anda agar tidak melakukan kesalahan lagi di masa depan. Untuk Pak Andi, kami seluruh hakim, tim hakim berduka cita atas kematian anak Bapak. Semoga semua amal baiknya diterima di sisi Yang Maha Esa. Pesan yang saya dapat dari video tersebut, hati-hati dalam berkendara. Jangan sampai kesalahan pribadi merugikan orang lain. Dan semoga di penegakan hukum seperti yang ada di video berjalan mulus dan tidak ada oknum-oknum nakal. Ya dari melihat video tersebut ya intinya sih kita ya namanya berkendara ya harus maksudnya harus mengikuti norma-norma lalu lintas yang berlaku, jangan arogan. Kita kan namanya di jalan umum ya, bukan kita doang gitu Mbak, maksudnya kan ya banyak pengendara lain, jangan sampai merugikan pengendara yang lain. Udah gitu aja sih. Integritas, Kesetaraan, kejujuran, kebenaran, Ketulusan, kebijaksanaan, tanggung jawab. Kesabaran, Keterbukaan, ketegasan, kebebasan,